semuanya, kita lanjutkan dengan pembelajaran matematika peminatan bab 1, yaitu fungsi eksponen dan logaritma. Sebelum ke fungsi eksponen, terlebih dulu akan dipelajari pangkat bulat positif. Apa itu pangkat bulat positif? Coba kalian perhatikan. Jika A adalah anggota bilangan real dan N adalah bilangan bulat positif, maka A dipangkatkan N itu sama dengan A kali A kali A kali dan seterusnya kali A sebanyak N faktor. Jadi misalkan A pangkat 5, maka sama dengan A kali A dan seterusnya sebanyak 5 faktor. A dinamakan dengan bilangan pokok atau istilah lainnya basis, kemudian N dinamakan dengan pangkat. Jelas ya? Saya lanjutkan ke sifat-sifat eksponen atau sifat-sifat perpangkatan. Sifat yang pertama, A pangkat P kali A pangkat Q sama dengan A pangkat P ditambah Q. Sebagai contoh, sederhanakan. Nomor 1, 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 5. Coba kalian perhatikan, bilangan pokoknya 2. Ini 2, yang ini 2. Kemudian pangkatnya 3 dan yang ini pangkatnya 5. Sehingga bentuk sederhananya adalah 2 pangkatnya ditambah pangkat 3 ditambah 5 sama dengan 2 pangkat 8. Contoh yang kedua, 4 pangkat P kali 4 pangkat Q kali 4 pangkat R. Kita lihat bilangan pokoknya 4, 4, 4. Sudah sama. Maka karena ini bentuknya perkalian, pangkatnya tinggal dijumlah. Kita peroleh hasil sama dengan 4 pangkat P ditambah Q ditambah R. Itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua, A pangkat P dibagi A pangkat Q sama dengan A pangkat P dikurangi Q. Contoh, sederhanakan. 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 2. Maka ini sama dengan 3 pangkatnya dikurangi pangkat 6 dikurangi 2. Saya tulis di bawahnya sama dengan 3 pangkat 6 dikurangi 2, 4. Oke, ini contoh 1. Contoh yang kedua, P pangkat 3 dibagi P pangkat 2. Berarti sama dengan P pangkat 3 dikurangi 2. Nah, ini bentuknya titik 2 sama dengan bagi ya. Sama dengan P pangkat 3 kurangi 2, 1. Atau bisa ditulis dengan P. P pangkat 1 sama dengan P. Saya lanjutkan ke berikutnya. Contoh ketiga. Ini berarti masih sifat yang kedua. Contoh 3, 3 pangkat 6 kali 5 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 2 kali 5. 5 ini mengandung arti 5 pangkat berapa? Yang tahu? Iya, 5 pangkat 1 ya. Nah, untuk menyelesaikan ini dilihat bilangan pokoknya. Bilangan pokoknya di sini 3, ini 5, ini 3, ini 5. Nah, operasikan yang bilangan pokok sama. Berarti ini 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 2. Hasilnya adalah 3 pangkat
6 dikurangi 2 kali 5 pangkat 4 ya dibagi 5, berarti pangkatnya dikurangi 5 pangkat 4 dikurangi berapa? 1 ya. Ini kalau tidak ditulis berarti ada angka 1, sehingga kita peroleh 3 pangkat 4 kali 5 pangkat 3. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Saya lanjutkan ke sifat yang nomor 3. A pangkat P dipangkatkan Q sama dengan A pangkat P kali Q. Jadi ada bilangan pangkat, kemudian dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan. Contoh, 5 pangkat 4 dipangkatkan 2, maka menjadi 5 pangkat 4 kali 2 sama dengan 5 pangkat 4 kali 2, 8. Contoh yang berikutnya, nomor 2, P pangkat 2 dipangkatkan X plus 1. Nah, coba diperhatikan. P pangkat 2 dipangkatkan X plus 1, berarti bilangan pokoknya P, pangkatnya tadi 2, tinggal dikalikan aja. X plus 1 diberi tanda kurung, sehingga hasilnya adalah P pangkat, jangan lupa ini dikalikan, berarti P pangkat 2X ditambah 2. Sifat nomor 4. A kali B dipangkatkan P sama dengan A pangkat P kali B pangkat P. Contoh, 5 kali 3 dipangkatkan 2, berarti sama dengan 5 pangkat 2, berarti kan 5 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Sudah ya, enggak usah diselesaikan ya, karena kita belajar sifatnya. Kemudian contoh yang kedua, 2x kuadrat y pangkat 3 dipangkatkan 3. Nah, ini harus hati-hati ya. Bagaimana kita menyelesaikan soal ini? Maka ini 2 dipangkatkan 3, kemudian x pangkat 2 dipangkatkan 3, y pangkat 3 dipangkatkan 3. Sehingga kita tulis begini. 2 tadi dipangkatkan 3 ya. 3 kali X pangkat 2 ini dipangkatkan 3 kali berapa? Y. Y pangkat 3 dipangkatkan 3 ya. Sehingga kita tulis 2 pangkat 3 berapa? 8. Betul ya, bukan 6 loh. 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali. Kemudian X pangkat 2 dipangkatkan 3 seperti tadi sifat yang nomor 3. Maka pangkatnya dikalikan menjadi X pangkat 2 kali 3, 6 kali Y pangkat 3 dipangkatkan 3, berarti Y pangkat 3 kali 3, 9. Sudah ya, berarti 8X pangkat 6 Y pangkat 9. Kita bisa menuliskan begini, 8X pangkat 6 Y pangkat 9. Sudah. Berikutnya, sifat yang nomor 5. A pangkat A dibagi B dipangkatkan P sama dengan A pangkat P dibagi B pangkat P ya. Dengan B ini tidak boleh sama dengan 0. Contohnya bagaimana Pak? Oke, kita lihat. Nomor 1, 2/3 dipangkatkan 4. Nah, ini sudah seperti sifat ya. Jadi langsung aja, berarti sama dengan 2 pangkat 4 dibagi berapa? 3 pangkat 4. Sudah, gitu aja. Pak, kok nggak diselesaikan? Tidak perlu, karena kita masih belajar sifat-sifatnya. Contoh yang kedua, X pangkat 2 dibagi Y pangkat 3 dipangkatkan 2. Bagaimana ini ya? Kita tinggal menghitung aja. Berarti sama dengan
X pangkat 2. Nah, ini jangan lupa ini dipangkatkan 2. Kemudian Y pangkat 3 bagaimana? Ya sama juga dipangkatkan 2. Sehingga hasilnya adalah X pangkat 4 dibagi Y pangkat 4 dari 2 kali 2. Y pangkat berapa? 3 kali 2, 6. Sudah. X pangkat 4 dibagi Y pangkat 6 bisa diselesaikan tidak? Tidak bisa. Kenapa? Kita lihat bilangan pokoknya. Yang atas bilangan pokoknya X, yang bawah bilangan pokoknya Y. Jadi tidak bisa dioperasikan. Oke. Paham ya? Sampai di sini ya. Alhamdulillah ya. Saya lanjutkan sedikit lagi. Sifat yang ke-6, Pak. Sifatnya kok banyak sih? Ya, banyak memang ya. Makanya harus berlatih dengan rajin. Sifat yang nomor 6. A pangkat negatif P sama dengan 1 per A pangkat positif P. Diperhatikan di sini perbedaannya di sini A pangkat negatif sama dengan 1 per A pangkat positif. Jadi merubah pangkat negatif menjadi pangkat positif. Contoh ya, contoh. Hitunglah 2 pangkat negatif 3. Berapa ini 2 pangkat negatif 3? Kita harus merubah terlebih dulu ke dalam bentuk pangkat positif ya untuk menyelesaikannya. Maka sesuai dengan sifat 6 tadi, 2 pangkat negatif 3 berarti sama dengan 1 dibagi 2 pangkat 3. Jelas ya tadi ya? A pangkat min P sama dengan 1 per A pangkat P. 2 pangkat negatif 3 sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Sama dengan 1 per berapa ini 2 pangkat 3? 8 ya, bukan 6. Ingat, 2 pangkat 3 itu 8. Selesai ya. Contoh 1, contoh yang kedua. Lah ini ya, contoh yang kedua. 8 pangkat negatif 4 per 3. Lah ini. Bagaimana? Ini pangkatnya pangkat negatif, kemudian pecahan negatif 4 per 3. Bagaimana menyelesaikan pangkat pecahan? Ini sekaligus pangkat negatif. Oke. Kita kerjakan pelan-pelan ya. Oke, saya beri tanda kurung dulu caranya. Pangkatnya dulu saya tulis negatif 4 per 3. Berarti ini isinya 8. 8 pangkat negatif 4 per 3. Untuk mempermudah perhitungan, 8 ini saya ubah ke dalam bentuk pangkat. Iya, betul. Berarti 2 pangkat 3. Ya. Sama dengan 2 pangkat 3 dipangkatkan negatif 4 per 3. Maka sama dengan 2, pangkatnya dikalikan ya. Pangkat 3 kali negatif 4 per 3. Nah, 3 dengan 3 bisa dicoret. Sehingga hasilnya adalah 2 pangkat negatif 4. 2 pangkat negatif 4 berapa? Ya, seperti sifat yang nomor 6. Pangkat negatif diubah menjadi pangkat positif. Berarti 1 dibagi 2 pangkat 4. Sama dengan 2 pangkat 4 berapa sih? 8, bukan ya. 2 pangkat 4 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 1 per berapa? Ada yang bisa? Betul, 1 per 16. Baik ya, itu tadi. Ada 6 sifat-sifat eksponen atau sifat perpangkatan ya. Nah, sampai sini jelas ya. Kalau belum jelas nanti bisa dibahas di grup WA kelas gitu ya. Nah, sebagai tugas saya ambil dari LKS. Silahkan kerjakan LKS yang ada di halaman 12 sampai 13, nomor 1 sampai nomor 3. Begitu untuk pertemuan yang kedua ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.